Buat yang mau kenal lebih dekat dengan komik Indonesia, datang ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2025 di Istana BEC, Bandung. Acara gratis, jadi jangan lupa datang ke Peskom. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teman-teman yang menonton konten kali ini di channel Pesta Komik. Nah, menuju ke Pesta Komik tanggal 5-6 Juli 2025. Nah, itu openingnya yang panjang dan nanti akan berubah lagi. Dan kita kembali lagi tag-nya di tempat yang sangat nyaman ini di Tokyo Town. Nggak ada anak-anak nih. Oh ya, izakaya di M Block. Nah itu terima kasih untuk tempat yang sangat nyaman ini sekali lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman dari Indomaret nih. Gila. Wah sekarang lebih banyak penontonnya. Padahal lebih banyak. Tadi nggak ada yang tepuk tangan. Nggak ada yang tepuk-tepuk. Lebih sitcom berarti. Ya, ini kita kan lebih lawak ya sekarang di sini. Coba perkenalkan lagi dari sini dulu deh. Saya Aisyah. Udah gitu dong. Udah, saya Dion. Saya Dian. Saya Putri. Kami dari Makanya ini nggak mau ada kayak jabatannya dulu atau apa gitu biar kita semua founder Indomaret ya. oh maksudnya biar outputnya nggak ini kami dari itu tadi nggak situ. Kalau cuma nama outputnya ke situ memang. Dia founder Indomaret. Oh, empat ini foundernya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke ngobrol yang lebih deep, gue asik. Kalau lebih deep lagi biasanya di-cut. Karena nggak layak tayang, iya kan? Kalau orang nanya Indomaret tuh namanya kenapa Indomaret tuh kayaknya udah umum ya? Ya udah. Udah banyak kali yang nanya kayak itu udah. Belum ada yang belum tahu. Tidak terekam. Jadi kita tuh nggak pernah podcast tentang Indomaret cuy. Oh, iya? Ini baru ini spesial di Petscom. Jadi kalau lo mau nanya apa-apa yang lebih detail, cari tahu Indomaret di sini. Oh, mantap. Karena waktu itu kayaknya baru ruang obrol. Itu cuman ya gitu-gitu aja. Ruang ngobrolnya sih bagus ya. Bagus. Gue menjawabnya yang nggak setrivial Oke, itu gitu, yang bener-bener ya inti doang gitu. Tapi waktu di ruang ngobrol ngasih tau nggak kenapa namanya Indomaret? Kayaknya belum deh. belum? Belum. Karena belum pernah ditanya. Kenapa namanya Indomaret? Ada dua sebenarnya kalau dari versi gua ya. Karena pasti beda-beda nih sebenarnya. Tapi intinya adalah pada saat itu mau buka di CF. Terus ya kan harusnya CF waktu itu yang kita buka, gua lupa deh. 2002. Habis pandemi. Habis pandemi. Pastinya sih habis pandemi. 2019 ya? 2022. CF Komifuro 15-16. 2022. 2022. Mungkin Iya kayak 2022 kayaknya. Peskom pertama kan? Sebelum Peskom pertama kan? Iya sebelum Peskom pertama. Iya. Nah itu harusnya tuh ya sebenarnya sederhana, Indomaret ya indie aja, jualan komik indie di bulan Maret sebenarnya kayak gitu doang karena CF-nya bulan Maret waktu itu planningnya. Tapi kan kayak bulan puasa, CF itu ganti-ganti ya waktunya ya Terus ngikutin. mundur coy. Tahun itu mundur kan. Mei kan. Jadi Mei terus kayak ya udahlah sekalian, terus karena mirip sama toko sebelah gitu kan. Might as well ya. Might as well. Mirip Indomaret gitu kan. Jadi sekalian aja karena sistemnya ternyata mirip, orang nitip jualan barang-barang ya udah gitu. Terus kita bercandanya kayak selamat datang di Indomaret, selamat belanja. Sama gitu kan. Karena tapi sebenarnya yang ngasih nama bukan kita sebenarnya. Nggak ada foundernya nggak ngasih nama ya. Kayaknya gue nggak merasa ngasih nama. Yang ngasih nama Ricky sebenarnya. Yang ngasih nama tuh Ricky. Oh iya, Ricky bilang udah kasih namanya Indomaret. Oh ya keren gitu. Di WhatsApp tuh gitu. We based on parodi gitu ya awalnya. Cuma keterusan gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kayak supaya kita nanti bisa menghindar sewaktu-waktu dituntut gitu ya, kita bisa menyatakan nih this is based on parody, this is a part of performance art gitu, karena kan itu ada aturannya ya. Jadi kalau parody act itu nggak bisa memang dituntut gitu. Nantilah kita mikirkan nama baru ya. Mumpung sekarang masih bisa dipakai aja dulu lah. Iya. Apa yang mau nuntut? Agak ada lah. Oh enggak, iya sih bener juga. Indomaret dulu bubar juga sih jualan buku komik. Iya. Ya gitu. Udah berarti sekian, terima kasih tuh. Karena yang lainnya ada di ruang obrol ya. Langsung ke video ruang obrol. Karena itu dong yang belum ditanya kan. Oke, nah, untuk si Indomaret ini sebenarnya apa sih? Itu kan tadi kalau terinspirasi dari Indomaret kan berarti produk-produknya bisa naruh di situ, jualan, nanti sharing profit mungkin ya atau apalah segala macam, terserah Indomaret lah ya.
Nah kalau Indomaret nih gimana? Itu apa sebenarnya? Apakah komunitas, circle, grup, WhatsApp, grup apa? Sebenarnya kalau dibilang terinspirasi Indomaret sih enggak ya, cuma namanya aja dibikin melesetan gitu. Tapi kalau dari filosofikalnya asik. Filosofinya Indomaret sebenarnya lebih kayak, kalau gue pribadi sebagai artis, walaupun bukan di bidang komik atau ilustrasi ya, gue tuh merasakan sendiri kayak kalau lo jadi artis yang harus bikin karya, terus lo harus memikirkan bagaimana untuk promote karyanya, terus kalau di event harus mikirin buka booth, ngehias boothnya, terus like manning the booth untuk transaksi dan segala macam, itu capek banget. Jadi kalau gue pribadi merasa kayak akankah baiknya kalau misalnya kita bisa bantu teman-teman artis untuk ya jualanin lah paling nggak. Seminimalnya adalah bantu mereka jualan sehingga yang bikin karya artisnya fokus aja bikin karya yang bagus. Sisanya kita yang bantu jualin gitu. Dan so far sih oke lah ya kayak gitu ya. Kayak awalnya sih dari situ sih, mindsetnya dasarnya dari situ karena mengalami sendiri kesulitannya gitu. Sebenarnya kalau dari gue justru malah gue pengennya emang awalnya kenapa bikin tuh gue di-challenge sama Tamam sebenarnya. Tamam ngerasa capek jualan event ke event. Ya dia begitulah ya. Cuman akhirnya gue di-challenge. Mau nahan ketawa gak puas. Gue di-challenge. Gue di-challenge dibilang bisa gak sih gue bikin komik aja, lu jualin lah gitu. Lu kan kayaknya lebih ngerti. Gitu gue bilang, "Oh ya udah boleh, let's go coba tapi produk lu jual di gue bilang gitu. "Iya, oke gitu. Ya udah gue menjawab tantangan itu, gue pikir juga bisa nggak ya gue pada saat itu tuh gue kebetulan lagi nggak terlalu banyak load kerjaan dari syutingan. Jadi kan gue punya PH, Anemone Studio gitu. Nah semua properti syuting gue, properti ya ini meja, ya apapun lah hiasan-hiasan segala macam tuh nganggur, nggak kepake. Jadi kan gue sebagai kalau entrepreneur tuh boring, sebel kalau ada benda produktif tapi nggak produktif. Ya udah gue pakai aja buat fasilitasin teman-teman. Jadi orang kalau mau jualan di Indomaret ya lu nggak usah mikirin display, semua alat display gue udah ada gitu. Gue modalin lah gitu istilahnya di awal dengan nggak pakai duit juga, cuman ya segala macam. Kalau yang kurang apa ayo tambahin kan display gue syutingin banyak banget di gudang gitu nggak kepake. Karena kalau nggak kepake rusak ya rugi, nilainya rugi gitu. Jadi mendingan gue dipakai rusak daripada disimpan rusak gitu. Ya udah akhirnya berangkat dari situ. Karena juga gue sama Dian Komifuro awal-awal itu kita berdua buka bareng terus dan it works ya gitu kayak. Kenapa nggak bantuin yang lain gitu. Awalnya sebenarnya gitu. Terus ya udah berjalan terus gue bilang cobalah pakai sistem kas gitu. Jadi ini tuh bisa berjalan sendiri tanpa duit gua gitu. Jadi duit gua dan duit Dian lah gitu ya. Akhirnya ya udah ada kas, kita bikin sistem potongan segala macem. Ternyata work sampai sekarang jalan. Ternyata banyak yang kebantu. Terus ya kayak circle lain kali ya, mungkin kali ya. Tapi gua kerasa beda karena lebih tertib aja kayaknya secara keuangan. Jadi apa ya, kalau ditanya tadi lu sempet di behind the camera tanya apa bedanya gitu. Gue ngerasa kayaknya sistem duitnya lebih rapi, terus kayaknya jarang banget yang dilakuin sama circle lain gitu ya. Itu sih sebenarnya yang bikin beda diri. Terus gue bilang juga gue menganggap ini sebagai koperasi supaya lebih apa ya, gue bisa lebih bergerak di luar industri komik gitu sebenarnya. Jadi gue bisa bergerak sebagai UMKM dan gue bisa cari funding di luar industri ini gitu. Kenapa gue mintanya jadinya koperasi gitu. Mungkin yang bisa gue perjelas soal apa yang tadi Dion bilang tidak dilakukan sama circle lain adalah karena kita jangka panjang lah ya kita ngelihatnya. Jadi setiap kali kita buka event terus nanti ada iuran dari teman-teman, terus keuntungan yang dapat Indomaret itu jadinya disimpan untuk next eventnya, sehingga next event kemungkinan kita malah kayak nggak perlu patungan lagi gitu. Karena kalau yang udah circle lain kayak selesai event udah bagi duit lepas, terus next event mereka patungan lagi harus beli apa lagi gitu-gitu. Kalau kita kebetulan jadi kebantu banget ya, jadi berkurang yang kayak gitunya gitu sih. Nah mungkin juga karena kalau di circle atau komunitas lain itu adalah semuanya mungkin adalah kreator kali ya.
mungkin semuanya sama kayak Tama istilahnya lah kalau dari contoh tadi kan. Jadinya tidak ada yang fokus mikirin ini nanti kedepannya kita jualan gimana nih gitu kali, karena semuanya fokus bikin juga kan, jadi nggak ada yang, karena saya mengalami juga kan, saya di dalam suatu komunitas juga, jadi karena semuanya sibuk bikin dan sibuk kerja dan lain-lain, jadi nggak ada yang mikirin nanti kita jualan gimana nih di event gitu kali ya. Kalau ini kan jadi kayak ada ya gimana sih Prakit nih. Nah kalau ini kan jadi kayak ada ini ya, jadi ada yang mikirin. Bener, lebih makanya tadi si Dion bilang lebih tertata keuangannya gitu kali ya. Nah untuk si Indomaret ini selain dari segi teknis yang membedakan dengan yang lain, dari segi gimmick ada nggak yang membedakan dari yang lain nih? Gue nggak tahu ya gimmicknya apa, gue nggak tahu ya. Cuman gue merasa apa gimmicknya apa ya? Masa gue yang ngasih tahu? Apa emang? Ada kasir. Oh iya. Oh iya. Ada kasir. Iya. Ada mana? Yang ada kasir tuh Kyo Hobby Shop ada. Ada Winsor nih, kalau ada Winsor. Gimana? Omongan gue. Enggak, ini pertanyaan banget. Jadi ini tanya, jadi kalau misalnya kita transaksi kan kita bayar, itu emang gak ada kasirnya? Maksudnya ke kreatornya langsung gitu. Jadi makanya gue bilang kita keuangannya tertata. I see. Kita nggak ada yang kayak laptop. Heads off, eyes. Ada yang tertrot. Nah ini ada insight dari yang ngurus keuangan nih. Nah ini ceritain. Gimana keuangan gimana? Dari mana ya? Sebenarnya sih ini aku kebantu sama teman-teman juga. Jadi kenapa bisa ada kasir? Nah, ketika ada kasir, otomatis semua barang itu jadi lebih tertata kan. Jumlah masuk, jumlah keluarnya, terus stoknya lebih kebaca, terus juga inventarisnya juga kelihatan kita tuh punya apa aja, terus yang kurang apa aja, itu lebih lebih jelas gitu. Terus ketika ada kasir juga yang sangat ngebantu itu ketika flow belanja. Jadi semua orang tuh bisa fokus untuk ngambil barang dan membayarnya tidak di tempat dia ngambil barang. Jadi nggak nutupin tempat barang jualan kayak gitu. Kalau kesulitan itu sebenarnya adalah ketika Hamin event. Hamin event itu artis itu kadang kan kita karena aku juga artis juga, kadang ada barang-barang yang mereka belum ready ataupun masih tahap cetak. Jadi nggak tahu kita stoknya ada berapa. Jadi kadang belum nentuin harganya berapa. Nah itu jadi challenge sendiri tuh buat tim kasir sama tim keuangan. Itu buat inputin kira-kira ini gimana ya, ntar di hari H dijualnya berapa ya. Dan itu ketika input di sistem, kadang sistemnya nih belum mumpuni gitu, belum secanggih itu untuk dia nginput secepat itu untuk sebelum event gitu. Kayak gitu. Ini ada software khusus. Ada kita pakai. Kita pakai software POS istilahnya, point of sale. Microsoft Excel. Enggak, ya ada sih pakai. Itu hanya untuk laporan akhir iya. Arisan tau gak buku arisan? Dulu iya. Raga Sukma sama Prakit masih pakai itu. Buku arisan itu. Jadi catatannya warung ya, in out doang. Kadang kalau pulpennya hilang bingung aja gitu. Jadi kalau kita sekarang tuh udah ada 2 jadi backupnya. Yang satu adalah aplikasi khusus gitu ya, digital. Yang kedua memang kita pakai backup tetap pakai buku nota biasa. Jadi by the end of event kita udah bisa cek digitalnya udah pas atau belum. Kalau ada miss harusnya tercatat di tuh. Nanti jadi pas pembagian laporannya pun jadi jelas karena kita ketahuan yang masuk berapa, yang keluar berapa, terjual berapa, di jam berapa. Bagi kita payment udah pakai kris yang jadinya sangat bisa cek bener-bener transaksi trackingnya gitu. Walaupun ya di beberapa kasus, di beberapa event sinyalnya bapuk gitu ya. Jadi nggak. Iya, udah. Ya. Untuk sinyal ya, untuk sinyal gitu. Tunjuk untuk para provider sponsorin lah ya. Oh iya. Gua mau bayar peso juga nggak apa-apa. Yang mau sponsorin bisa enggak. Enggak boleh Indomaret by Indosat. Gitu. Iya, itu bisa. Oh iya, itu bisa Telkomsel, banget. seperti Telkomsel, Indosat, Iya benar. XL ya. Asia. Apalagi yang pembeda Indomaret ya? Coba, menurut kamu apa? Gue suka kita setiap event itu ada growth-nya, ada learning moment-nya gitu ya nggak sih, kayak ya kan itu kayak misalnya dari sini kurang display ini, dari sini ternyata kita punya aplikasi, ternyata display yang ini begini gitu sih menurut gue nggak ingat detail-detailnya, tapi kita pasti ada learning moment yang bikin kita improve di event berikut. Gue ngerasa gini kalau bisa di-share, jadi kayak dari awal banget itu semua manual waktu itu, awal banget tuh, jadi rekapnya kayak wah itu
Wah gila, nggak ada barter, itu kematian lah, menukar jiwa lah. Pada saat itu bos stressful banget lah awal-awal. Akhirnya gue nemu tuh aplikasi, awalnya ini aplikasi kasir gratis, itu buat pemula oke lah itulah. Itu download bisa gratis. Bisa gratis gitu. Scan barcode yang di bawah. Oh nanti di description. Jangan berharap cari sendiri. Cari sendiri aja lah, ngapain lah gitu. Pokoknya itu. Terus anytime itu produk lokal gitu kan. Tapi ya udah karena gratis, semuanya gratis, dia servernya mati setiap jam 7 malam. Oh gitu. Jam 2 pagi. Jadi lu tidak bisa tuh nginput barang atau apa tuh walau tengah malam, which is sebenarnya Ada juga yang jualan tengah malam. bukan, maksudnya kan secara kan kita semua kan Membantu kerjanya inventarisnya. iya, kan kita kerjanya kan pasti malam gitu kan, karena kan Selesai ya event ya. iya, maksudnya selesai event atau mungkin sebelum event pun kita kan ya kan punya pekerjaan masing-masing, nggak ngurusin ini Maret doang. Akhirnya punya spare time-nya malam, tapi jam 2 pagi servernya mati. Jadi kita nggak bisa server mati itu berarti hilang. nggak bisa diakses aja, loading aja nggak bisa. masuk. Loading lama aja, mau masukin barang lama, input lama, tapi ya udah gitu. Even walau lu premium lu tetap nggak bisa lah itu mati lah. Akhirnya kemarin pada saat CF kemarin, CF terakhir itu mati totally, nggak bisa ngakses Nggak bisa lagi udah. karena sinyalnya jelek banget. Oh, dia Biasanya pakai- bisa pakai biasanya akses internet ya. iya pakai sistem internet. Akhirnya cloud base ya, cloud base. Akhirnya gue curhat lah sama Jasmine nggak jelas. Dia bilang, oh gue ada nih aplikasi namanya ini. Dia ternyata lebih pro. Dia gitu. pakai app-nya lebih pro. Dia pakai app yang luar negeri dan bisa offline. Namanya Cashier Again. Nggak tahu, gue lupa namanya apa. Gue lupa namanya apa. Loy first or something. Lupa gue. POS namanya. Pokoknya POS lah. Pokoknya point of sale aplikasinya. Nah itu Loy first atau apa namanya. Nah itu bisa offline. Ya udah. Dan dia bisa synchronize kalau udah selesai event. Jadi datanya offline, and then setelah selesai event, lu keluar cari sinyal sebentar, and then dia udah synchronize cloud. Gitu. Nah itu ngebantu. Tapi kayaknya ada minus juga ya. Wah kacau ya. Cerita. Nggak apa-apa, cerita aja. Minusnya yang itu adalah ketika diimpor jadi data Excel, dia itu nggak punya data satuan per item harganya berapa, dan itu nggak, misal satu transaksi lu langsung beli misal air mineral tapi belinya 2, nah yang dia itu langsung total 2-nya gitu. Oh bukan persatuannya. Bukan persatuannya. Iya, Jadi kasir gratis bisa ya. jadi lu harus satu-satu mecahin itu harganya berapa satuan, jadi ngetikin satu-satu terus ya ayo update. Tapi sebenarnya kayaknya mungkin juga itu karena baru pertama kali ya. Iya. Mungkin kayak kita belum ngulik lagi, tapi harusnya mah bisa lah ya. Biasanya sih yang bagian ngulik emang gua gitu. Tapi gue juga emang belum sempat ngulik karena itu di hari kedua kita baru pakai. Iya. Jadi kemarin tuh CF kemarin tuh hari pertama itu fakabat. Itu semua manual dan pembelian itu di CF 2 kali lipat lebih banyak, 2 kali lipat lebih mahal. Jadi nah itu dia kemungkinan besar miss-nya gede banget gitu. Nah, itu juga kenapa kita ada kas sistemnya. Jadi di Indomaret itu kalau ada miss itu nggak boleh yang namanya nyalahin yang ngerjain. Gitu. Nggak ada tuh namanya salahnya Dion nih, salah nggak ada. Ya harus ditanggung bareng-bareng gitu. Kalau ada rugi ya di bareng-bareng lah, kan yang ngerjain bareng-bareng. Gue membantu sebisa gue, makanya kas itu yang nutup dulu gitu. Itu juga kelebihannya mungkin karena ya kita menjalaninya ini seriusnya ya gitu ya, serius dalam arti kita menjalani berkali-kali, dan tadi Puput juga bilang kan ada growth-nya. Jadi kesalahan yang event sebelumnya bisa diperbaiki di event setelahnya. Karena kita akan terus menjalani ini, therefore setiap growth itu langsung akan di-apply. Ketimbang istilahnya circle yang joinannya cabutan gitu loh. Karena misalnya sekarang error, terus besok akan diperbaiki, tapi belum tentu lo akan jualan bareng sama teman yang sebelumnya gitu. Jadi yang sebelumnya tidak merasakan perbaikannya, yang baru tidak merasakan growth-nya gitu. Jadi mungkin the sense of belonging-nya juga tidak tidak kuat. Ada perasaan taken for granted-nya gitu. Padahal untuk sampai ke titik ini juga it's a lot of process gitu loh. Nah, tapi fokus ke bahas di event tadi ya. Kalau di komunitas atau di circle-circle, umumnya yang saya tahu ya, itu adalah siapa yang ada di situ ya dia yang jaga, dia yang layanin, ngejualin gitu, dia yang nerima duitnya, dia yang nyatet. Kadang-kadang ada yang lagi pegang buku catatan tapi yang ngejualin siapa, ntar lupa nggak kecatat. Kadang-kadang ada yang kayak gitu juga gitu. Nah kalau di Indomaret tuh ada kayak sistemasinya, siapa yang di kasir, siapa yang ngejualin, siapa yang
ngelayanin pembaca, kayak ada yang nanya ini komik tentang apa. Kalau nggak orang cuma numpang lewat nanya-nanya nggak jelas terus pergi gitu. Terus kayak orang nanya harganya berapa segini, mahal, plak pergi gitu. Ada nggak maksudnya pembagian kayak gitu? Kalau setahu gue sih kalau di Indomaret itu karena kita tim dan timnya itu kayak kita udah bagi-bagi, kayak Dian itu biasanya frontman-nya bagian narik-narikin orang, ngajak ngobrol, Bambang itu juga di depan, pokoknya ekstrovert itu yang energinya pada iya benar-benar Dia mau ngelamar kerja di HR. Iyalah. The man on the right place ya. iya betul. Poinnya adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Nah kalau gue tuh lebih kayak gue fokus aja, gue biasanya kasir atau logistik di belakang gitu. Ada yang di depan stand display yang narik-narikin, nanti ada yang di belakang juga biasanya. Kayak Randi ada. Nah, Radi Andel tuh di belakang gitu, biasanya backup antara kasir sama. Jadi biasanya timnya ada yang di depan banget, ada yang di tengah yang ngambil air lah, air putih, terus logistik, terus ada yang kasir yang bener-bener fokusnya aplikasi sama nota gitu kan, yang sama duit. Iya. Duit orangnya sih tuker-tuker, tapi biasanya timnya kayak aku nggak mungkin tiba-tiba di depan gitu. Aku muternya biasanya kalau nggak nota, kasir, logistik. Dan gue juga udah ngambil role bahwa gue akan ngurus logistik, publiknya gitu, mungkin kasir beberapa kali gitu, sama dokumentasi. Jadi gue udah ada role yang gue ambil lah, sama technicality yang ada urusannya dengan listrik dan apapun, karena kan inventaris gue ya, kalau rusak gue nggak bisa nyalain orang, jadi gue yang handle kayak gitu-gitulah sebenarnya intinya sih. Kalau keuangan ya Aisyah. Ya, saya. Keuangan tuh selalu dipegang oleh istri memang. Agak sulit ya. Gitu. Saya juga gak pernah merasakan pemasukan lagi dari sekarang. Kayak hilang, uang masuk terus hilang gitu. Gak tahu kemana, kayak dicolong gitu rasanya. Agak curhat ya, mohon maaf ya. Oke, semoga dia gak nonton. Nah, untuk Indomaret sendiri, kedepannya kira-kira ada kayak suatu mimpi yang belum tercapai nggak? Atau mungkin udah di list tapi ntar 10 tahun ke depan dah gitu, atau gimana dah gitu? Sebenarnya intinya gue nggak gue sih nggak ngemikirin sampai sono ya pribadi, karena intinya gini, kalau dari Indomaret sendiri tuh, kalau dari gue pribadi, gue pengen ini bisa jadi kendaraan buat gue pribadi, ngedein IP, buat teman-teman juga gedein IP. Dan karena gue menemukan suatu masalah di industri ini gitu, seperti kayak misalkan untuk seorang kreator biasa saja, buat bikin sesuatu ya, kayak misalkan mau bikin IP lah, komik atau apa gitu, itu mahal banget kan, biayanya tuh mahal banget. Untuk bisa jualan di event-event besar seperti Komifuro aja, minimal dia punya spend 5 juta untuk bisa beli booth itu. Belum nanti ngomongin logistik hariannya gimana, beli displaynya seperti apa, dia harus mikirin transportnya segala macam. Di luar kota dia harus cari tempat nginep. Dan sedangkan ada kebutuhan di Indonesia ini, ada kebutuhan untuk Tapera ya? bukan PPN 12%. PPN 12%. Bukan, lebih kayak banyak Bos langsung gawat. banyak dari investor atau pemilik modal itu yang pengen punya IP tapi nggak mau ngedevelop dari nol. Dan nggak ada yang mau tuh ngegawangin siapa lu gitu dari nol tuh nggak ada. Ayo gue kasih duit, nggak ada. Mereka semua maunya ngambil, udah jadi ya nggak gede-gede banget lah, middle level gitu, terus Supaya ngambil bisa dibeli murah supaya ya. bisa dibeli murah gitu. Nah, gue udah Contohnya banyak banget di industri di Indonesia ini. Pokoknya banyak lah, semua yang udah jadi di pick up-nya pas di tengah. Di pick up-nya di tengah Buzz gitu. Lightyear flop kan, Buzz Lightyear. Iya, Buzz Lightyear flop. Aman. Pokoknya gitu, udah di pick up di tengah. Ya udah gitu, terus yang dibeli orangnya, IP-nya dianggurin lah apa. Nah, kalau gue mempersiapkan itu jadinya. Indomaret tuh mencoba menjadi kendaraan supaya yang dari grassroots bisa dibina atau secara bareng-bareng lah, gede bareng-bareng sampai ke middle level. Setelah dia middle level, nanti kan mereka dibeli. Pas dibeli itu kan ada transaksi dong, IP lu dibeli. Nah, gue pengen ada dari mereka pas dibeli itu ada persentase yang masuk ke kas Indomaret lagi supaya bisa menciptakan orang-orang kayak gitu lagi. Itu sebenarnya tujuannya. Kan kalau dibeli IP gede banget cuy, miliaran kan. Gue dapat 10% deh misalkan, gede dong. Ada yang 4 miliar sih tadi. Iya bisa. Ya kan yang bantu jual gue juga, nggak mungkin. Bukan orangnya langsung. Justru juga. 4 miliar tuh terlalu murah. Iya kan, maksudnya kan pasti segitulah nilainya dengan dealing atau apa. Ya dia harus banget karena berangkatnya bareng, dia harus ngebagi supaya ada ekosistem yang orang baru lagi. Jadi Indonesia punya IP baru lagi, orang baru lagi yang bisa dibina
ya gitu, karena duitnya bukan buat gue, duitnya buat orang yang mau bikin IP baru lagi juga. Jadi kita bisa baca komik Indonesia baru lagi, ada kartun baru lagi, atau apa yang keren-keren baru lagi gitu. Tujuannya kalau dari gue pribadi itu. Jadi kalau ditanya pengen apa, lu tiru Indomaret aja sebenarnya. Sistemnya ini kan gue bikin ya, lu copy aja lah, bikin lagi sendiri dengan tujuan yang Alfamir gitu misalnya, atau Alfamart ya. Next IP gue itu Alfamart sebenarnya. Itu bagus tuh Alfamart. Ya, gue udah ngomong sini ya. Ntar kalau dipakai namanya berarti lu ngambil. Itu ini jualan ganci tulisannya Mewing. Alfamart sebenarnya karena Indomaret itu fokus ke original IP, Alfamart nanti akan fokus ke fandom, fan art gitu. Rencananya begitu lah. Rencananya begitu. Tapi buat berarti ketujuannya nanti ke depannya adalah balik ke omongannya Tamam tadi ya. Dia cuman pengen berkarya aja gitu. Mau nanti nyetaknya gimana, bahannya apa, atau mungkin mau nanti dibeli IP-nya sama siapa gitu, saudagar dari Dubai misalkan gitu. Ya itu urusin lah gitu ya. Dalam artian kayak gitu kali ya. Cuman ya ada persenan aja Minta gitu. persenan untuk biar bisa regenerasi aja nanti. Ya sama jasa lah, kan udah diurusin. Enggak. Masa enggak ini? Kita enggak. Jadi Kita persenan yang kita Gua enggak ngambil sama sekali. Jadi persenan yang kita ambil setiap penjualan yang terjadi di Indomaret itu bukan diambil oleh gua, Dion, Ai atau Putri untuk bayar kita gitu, tapi lebih kayak ya udah uang kasnya Indomaret aja, karena supaya next time misalnya kita beli. Enggak, ini bener serius loh. Dusta katanya. Enggak bener. Tapi benar. Bener enggak? Benar. Karena mungkin angkanya juga gak segede itu ya sekarang. Iya, sekarang maksudnya bukan gak gede, gede Iya. cuy sebenarnya cuy. Oh, gede. Cuman lumayan lah. Tapi itu Tapi- poinnya Tapi untuk mengembangkan mimpi dulu kan. nah, benar. Karena jujur aja dengan adanya Indomaret, gua kalau dagang barang jadi yang nggak perlu bayar mahal buat booth itu udah Sekalian Cet, sih. coy gede banget coy, dibagi berapa orang, jadi gue Komifuro cuma patungan 400.000 kali gitu kan. Maksudnya untuk kan Komifuro sebesar itu Ini bukan 400. Komifuro yang bootnya cuman Iya setengah bukan meja. meja, itu Iya. untung banget coy, makanya cuan gitu. Jadi ya ini jadi kendaraan buat jualan aja, Oh. itu udah nguntungin kita banget sebagai pribadi. Makanya kita nggak pernah ambil persenan itu tuh buat jasa kita, nggak ada sama sekali. Itu beneran kembali ke anak-anak, karena balik lagi kita itu kan koperasi. Semua yang masuk dari teman-teman untuk teman-teman lagi. Itu kita nggak ada yang beneran, itu uang itu emang buat regenerasi untuk growth-nya teman-teman juga kayak gitu. Iya kayak sederhana dulu transport deh misalkan, bawa logistik tuh mahal loh, bolak-balik tuh bisa 500.000 loh, ya kan, bolak-balik tuh, itu kan gede banget ya, duit siapa yang males banget ngeluarin duit buat begitu. Tapi kalau udah ada kas, pakai kas aja, tidak perlu bayar lagi gua. kalau Gitu. pengen beli display baru gitu Iya. untuk kan kalau sekarang mungkin produknya banyak komik, terus gantungan kunci, stiker itu masih nggak apa-apa kan, sudah punya displaynya. Tapi ketika kita pengen bikin merchandise baru misalnya kayak tote bag, t-shirt segala macam, kita kan butuh jenis display yang berbeda. Itu kita bisa simply pakai uang kas itu aja. Dan uang kas itu emang mengendap aja gitu. Tidak pernah dihabiskan lah Nggak gitu. pernah dihabisin. Dan emang sempat kepikiran juga nanti kalau udah sampai certain level emang akan dibekuin biar dia generate sendiri. itu Ya. apa itu? Itu nantilah. Ya. Ada arah ke sana juga. Mimpi jauhnya mungkin sambil menunggu Randy punya SIM bus ya. Kita mau beli bis inilah, perpustakaan keliling. Ya Randy ya. Ya Randi ya. Ya bisa nanti beli mobil-mobil Baraya itu ya, Baraya yang lama kan itu bisa dicabut. Sekarang Baraya udah ganti mobilnya soalnya kan. Jadi yang lama-lama mungkin bisa dibeli. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih soal Indomaret terus mikir kayak, wah apakah saya bisa berarti untuk menitipkan ke Indomaret? Soalnya kan yang saya tahu adalah ada tadi Mbak Nana. Itu kan jauh ya dia. Dia kan dari Bali. Sekarang tinggal di Bali dah. Nggak perlu datang ke Komifuro, nggak perlu datang ke Peskom itu atau ke Komipara. Komiknya pun ada di situ gitu maksudnya. Atau Mas Weta ketika nggak berhalangan untuk hadir ke Komifuro, komiknya juga ada di situ gitu. Jawabannya bisa. Tapi dengan catatan, karena gini, setiap event itu kan kita internal tuh ada patungan. Ini gue open ya. Kita semua tuh patungan sampai slot yang patungan ini terisi dulu.
Dan itu yang diutamakan emang internal, karena Indomaret ini berdiri ya sama mereka dapat privilege untuk patungan dulu. Setelah mereka patungan, kita hitung barang mereka ini apakah masih ada slot untuk jualan barang gitu. Ketika quantity wise misalkan masih ada, maka gue akan membuka. Tapi membukanya pun bukan gue openly buka, enggak. Lu boleh DM kita, nanti kita yang reach out. Gitu. Jadi karena kita ngelihat juga Ya, ada semacam sistem kurasi. Ada Tetap ada kurasi ya. ya, Jadi karena ya maksudnya memang harus bisa dipertanggungjawabkan juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar walaupun kita akan membantu untuk jualin, untuk buka booth dan segala macam, tapi kita juga pengen ada sense of belongingnya juga, bukan kayak pokoknya lo nitip aja lah, udahlah gitu, kejual nggak kejual, udahlah bodo amat, terus nggak ikut promo juga, nggak ikut ini gitu. Jangan sampai kayak gitu. Supaya untuk menjaga semangat kebersamaannya gitu. Karena kalau kayak gitu jatuhnya jadi terlalu apa ya? kalau kayak gitu ya kasihan yang pada kepatungan dong. Jadi kerja udah bayar kerja lagi gitu kan. Ini enggak, dan potongannya konsinyasinya 20%. Kalau lu nanya mau gimana, lu nitip semua barang, lu kalau lihat ada barang artis lain atau itu pasti potongan 20%. Berapapun harga jualnya itu potongan 20% gitu. Gua mau jual komik ini. Boleh, nanti kalau ada slot gua akan ajuin. Gitu, dan itu biasanya ya kayak sebulan sebelum event gitu gua biasanya reach out. Gua masih ada slot nih. Lu mau nggak, mau jualan nggak? Atau bahkan kalau misalnya ternyata kayak kemarin kita ada beberapa yang buka booth sendiri, akhirnya gue open tuh, gue masih ada slot kosong nih, lu mau ikut jualan nggak? Oh, karena artisnya ada yang buka booth. Ada buka sendiri, karena kita nggak ada masa, kita nggak terikat sama yang mau kayak gimana pun, semua untuk growth-nya setiap kreator pengennya. Jadi kalau mereka udah bisa berdiri sendiri, buka booth sendiri, ya bagus, malah itu yang di achieve. Kita pengennya kayak gitu sebenarnya. Tapi ya itu memang proses menuju supaya lo bisa mandirinya. Sebisa mandirinya itu yang kita mau. Gue pengen bantuin. Itu kayak JKT48 gitu. Ya, jadi gitu. orang masuk Usaha idol, iya, kalau dia udah bisa sendiri, gas. Silakan gas sendiri gitu. Tapi kita usahakan ya sebenarnya setelah graduate dari Indomaret ya nggak usah lah sampai jualan banget gitu. Ini contohnya ada Bambang ya. Bambang kan udah buka sendiri juga kan, sempat kan? Bambang juga sempat buka. Bambang ini cewek ya guys ya? Itu kreator apa Topi. Nah, oke. Nah, satu pertanyaan sebelum yang terakhir. Nah, itu kan tadi kayak gitu terus ya video-video yang lainnya. Ini satu pertanyaan sebelum yang terakhir. Ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman di sana yang mungkin udah pernah berjualan di event, mungkin dari komunitasnya sendiri, dari skillnya sendiri, atau bahkan yang belum pernah berjualan di event? Ada pesan-pesan nggak dari Indomaret nih, masing-masing deh? Apa ya? Paling singkat-singkat ya, semoga ketemu circle yang asik, saling membantu. Karena aku ngerasain circle itu core banget sih. Udah itu doang. Itu punya gue ya. Oh gitu. Kalau dari gue emang maksudnya kalau untuk memulai memang justru karena baru memulai jangan ragu untuk nanya sama yang udah lebih dulu berkecimpung gitu. Dan kita percaya maksudnya rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau tipe orang gatekeeping ya memang cuma segitu aja nanti jadinya gitu. Instead kalau kita sharing ilmunya malah untuk sekarang tuh kita merasa ya masih butuh kuantitinya dulu untuk membangun industrinya. Jadi ada baiknya kayak ya udah disaturasikan aja ininya pasarnya gitu. Jadi nggak usah takut untuk memulai. Ya kalau takut coba hubungin Indomaret. Kalau dari gua adalah, nah ini sebenarnya yang jarang orang lihat. Cobalah mikir kalau pada saat berjualan itu keuangannya rapi. Dari awal tuh udah, pokoknya gue maunya rapi, harusnya gitu. Kenapa? Karena ini dari sudut pandang gue yang membawa Indomaret keluar ya. Jadi gue tuh mempitchingkan Indomaret sebagai UMKM di luar. Jadi gue bisa minta dana hibah, gue bisa minta investment ke orang gitu. Jadi gue bisa nge-breeding IP gitu. Tujuannya itu nanti dari kalau gue pitching keluar. Nah itu yang mereka lihat adalah laporan keuangannya guys. Jadi kalau lo mau bikin circle, terus lo pengen bisa ngejual itu ke investor atau minta duit sama orang atau cari siapa yang mau bayarin biar bisa roda ininya lebih kenceng, itu yang dilihat pertama laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu penting banget kalau bisa dari awal jualan. Ya itu udah bisa dilihat lah. Karena kemarin pada saat gua pitching pertama kali ngebawa Indomaret,
itu gue gitu aja gue udah nyatet ya, itu masih tersandung-sandung. Kayak setahun gue laku berapa, untungnya berapa, ini kayak gimana, itu tersandung-sandung lah. Walaupun bisa juga gue sama Ai nyusun, akhirnya bisa kan ada laporannya, terus jadi bisa ngomong sama orang, ya nih ya kita punya keuntungan segini, dengan keuntungan segini gue bisa minta duit segini, butuh buat apa segala macam, itu penting banget. Jadi laporan keuangan rapihin dari awal gitu kalau dari gue. Jangan takut belajar akuntansi. Nah itu. Udah, aku itu. Atau kalau kalian nggak mau belajar akuntansi atau ngurus keuangan, carilah istri yang bisa ngurus keuangan. Nah, itu bener kan? Atau suami. Nah, atau Winsoy. Oke, berarti sekarang untuk pertanyaan pamungkas nih ya. Ada berapa judul dan berapa artis sih total sekarang nih, detik ini? Berarti kita sekarang bulan November 2024. Kita udah ngitung tau. Oh, ada hitungannya? Udah ngerekod. Kalau kreator harusnya 25-an ya? 21. 21 kalau kreator. Aktif tuh 21, tapi kalau judul Ada nggak lebih dari 20? Ada? lupa gue ribet. Nggak apa, kira-kira lebih dari 20 ada judul? Lebih dari 20. Kemarin nih, buat perbandingan kemarin tuh ada 70 produk. Untuk Komiforo terakhir tuh 70 produk. Tapi termasuk merchandise ya. Cuma komiknya tuh lebih gede sih. Komiknya lebih banyak. Dari semua judul itu dan semua komikus itu yang kekumpul di situ, berapa digit? Kalau boleh. Sebenarnya kalau kamu jawab juga apa-apa. enggak, kalau dibandingin sama circle-circle lain mungkin kalah ya, karena yang laku kemarin banyak banget yang laku 600 eksemplar. Nih lu hitung aja, lu hitung ya. Poin tertinggi ini mana 42 juta. Oh, boleh disebutin. Boleh. Ya, 42 juta. Makanya tadi gue bilang nilainya mungkin berarti kan 100 kali investment patungan kita. Iya, 40 juta. Tapi banyak yang laku 600 eksemplar yang satu bukunya harganya 150.000. Jadi lu kali aja 600 buku dikali 100 deh. Berarti 60 juta kan? 65 juta lah gitu. Ya gitu. Itu caps-nya tertinggi di Indomaret dengan 70 produk tadi 42 lah. Untuk semua teman-teman kreator yang mau bikin komik, itu caps-nya 60 juta per IP ya. Itu bisa sebenarnya satu event. Jadi kalau gue mau coba ngomong ini karena supaya merangsang lu semua, wah gede juga ya, berarti ada harapan untuk beli gitu. Kesempatannya ada, dan maksudnya kita pun dari Indomaret berapa udah 2 tahun, 3 tahun. Dan Peskom tuh gede banget. Itu naik terus memang, itu naik terus. Peskom tuh kan gede banget. enggak, transaksi untuk Peskom pun gede banget juga. Sebelumnya memang Peskom yang paling tinggi sih. Iya, sebelumnya Peskom terakhir itu paling gede sih. Paling gede. Dan sekarang Komiforo kita melebihi rekor kita sebelumnya yang di Peskom. Berarti nanti mungkin ya Peskom selanjutnya atau Komiforo selanjutnya harapannya ya lebih tinggi lagi aja gitu. Berarti kan dengan keuntungan sebesar itu ya, daripada kalian bengong di rumah ngepinjol ya kan, mendingan berkarya dijual ya kan, maksudnya kan. Jadi mungkin untuk kreator-kreator baru yang apa ya, berpikir bahwa kayak aduh gua kalau nebeng sama orang atau patungan segala macam berarti kan gua ada potongan, tapi lo harus ingat 100% dari 0 rupiah itu tetap 0, tapi 80% dari 100.000 itu 80.000 gitu. Jadi daripada lo jualan sendiri malah nggak kejual gitu misalnya, mendingan nitip aja gitu. Jadi maksudnya jangan ada mindset kayak aduh ya nitip itu mah akal-akalan mereka, potongannya gede banget 20% gitu. Kalau ya nggak tahu. Ya kalau dari kita sih kayak jangan takut, apalagi kalau baru mulai gitu. Kalau baru mulai mendingan gabung sih, cari circle atau bikin circle. Bikin sih, gue encourage bikin lah. Iya, bikin aja circle masing-masing gitu. Mulu. Bikin sendiri lah. Gue udah kasih tahu rahasianya, kesulitannya, keuntungannya. Lu bikin aja. Kita bikin sistemnya, lo contoh aja gitu. Terus saturasikan aja ininya, pasarnya gitu. Bilang gue sama kayak Indomaret gitu, bilang aja, bikin aja, nggak apa-apa. Nggak masalah. Sama kayak pesta komik gitu ya, nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kan kalau Peskom kan scale-nya gede banget gitu. Udah mau ditonjok sama Winsoy. Berarti sebagai penutup nih, ada jargon nih dari Indomaret ya kan. Itu yang kalau ada orang datang lewat ya kan. Nah, ya kan kita tutup dengan itu kali ya. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten kali ini bersama teman-teman Indomaret yang ada di sini. Kita ketemu lagi di konten-konten berikutnya di Pesta Komik. Selamat datang di Indomaret. Selamat belanja. Ngeluh.
Pesco